الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kalimat yang lebih pantas kita sanjungkan hadirat Allah Subhanahu wa taala selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai perwujudan rasa syukur kita kepadanya atas anugerah, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengakhiri aktivitas ubudiyah kita di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dengan melaksanakan salat Idul Fitri di halaman Gedung Dakwah Muhammadiyah Jembrana yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa taat dan setia menjalankan syariatnya. Selanjutnya kami berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya diri saya sendiri, marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Semoga kita tergolong orang-orang yang bertakwa hingga kelak mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, saat embun pagi yang suci di tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah jatuh ke muka bumi ini, lantunan takbir menggema memenuhi alam raya, bersahut-sahutan bersama dengan tasbih, tahmid dan tahlil, mengagungkan asma Allah seraya bersyukur atas segala karunia yang hadir di depan mata kita. Ramadan telah berakhir dan kita masih diberi kesempatan untuk berlebaran bersama dengan keluarga, dengan sahabat karib kita, dengan orang-orang yang tersayang dengan kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, kemenangan atas hawa nafsu kita, karena sebenarnya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyatakan, man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Barang siapa menyangka mempunyai musuh yang lebih ganas dibandingkan dirinya sendiri, berarti baru sedikit ia memahami tentang dirinya. Diri yang merasa hebat, egois, merasa super, merasa berkuasa, merasa paling mampu mengatasi segala masalah, merasa harta dan kekuasaan serta kedudukan didapatkan karena usaha dan kehebatan dirinya sendiri. Itulah sebenarnya profil diri yang harus kita taklukkan. Jika penaklukan ini berhasil, maka itulah kemenangan yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah di penghujung ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu bertakbir, mengagungkan asma Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu dan agar kamu bersyukur. Ketika Ramadan berakhir, puncaknya adalah Allah menyuruh kita untuk bertakbir,
mengagungkan asma Allah semata dan mengecilkan yang lain selain Allah, terutama atas diri kita sendiri. Hal ini sudah dimulai sejak bulan Ramadan yang lalu. Kita dididik untuk berpuasa, baik jiwa maupun raga kita, berusaha mengendalikan diri dan menundukkan diri sendiri dari segala yang membatalkan puasa, menahan rasa haus dan lapar mulai terbit matahari hingga terbenamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri artinya adalah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali ke asal muasal kejadian kita sebagai manusia, kembali kepada agama yang benar yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslinya jiwa kita ini adalah suci, bersih, taat dan tunduk semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kitalah yang mengotorinya dengan segala kesalahan dan perbuatan dosa kita dan juga kemaksiatan yang kita lakukan. Maka di hari raya Idul Fitri yang suci ini semestinya secara sungguh-sungguh kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah merendahkan diri kita seraya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas segala dosa dan kelancangan kita selama ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Syekh Abdul Mas'ud Asy-Syirazi mengatakan, "Laisal 'aidu liman ghurifa lahu, innamal 'aidu liman ghufira lahu." Idul Fitri itu bukanlah bagi orang yang disuguhi dengan beragam makanan, namun Idul Fitri itu adalah bagi orang yang diampuni atas dosa dan kesalahannya. Dan juga dikatakan laisan aidu liman labisal jadid walakinnal aidu liman taqwahu yazid. Bukanlah Idul Fitri itu bagi yang berpakaian baru, namun Idul Fitri itu adalah yang takwanya meningkat. Tak berhasil kita berlebaran dan meraih kemenangan jika masih ada dosa yang meliputi atas diri kita. Maka ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nanti-nantikan, sebagaimana hadis Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena iman dan berharap ridho Allah, maka diampuni segala dosa-dosa yang telah berlalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, semestinya kita merendahkan diri kita seraya meminta maaf kepada sesama manusia, terutama kepada orang tua kita. Bersyukurlah, berbahagialah bagi kita yang masih memiliki orang tua. Maka pada saat Idul Fitri ini, segeralah datangi mereka, peluk mereka, pegang tangan mereka, cium tangan mereka, mintalah maaf kepada mereka, karena sesungguhnya lantaran mereka lah keberadaan kita di dunia ini. Namun bagi mereka yang sudah tidak ada orang tua, doakanlah mudah-mudahan dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amalnya diterima oleh Allah dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga meminta maaf kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, dengan anak, istri, suami. Mereka lah orang yang paling dekat dengan kita, yang kesehariannya selalu bergelut dengan kita, berinteraksi dengan kita. Perkataan, perbuatan di antara kita dalam rumah tangga mesti ada kesalahan di antara kita. Maka janganlah merasa gengsi, meminta maaflah suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, dan juga kepada kerabat, tetangga, sahabat, handai tolan, dan dengan siapapun yang pernah bergaul dengan kita.
meminta maaf jauh lebih mulia daripada kita yang dimaafkan terlebih dahulu. Maka janganlah menjaga gengsi kita untuk meminta maaf kepada orang-orang yang kita kenal, yang lebih sering bahkan kita telantarkan, tidak kita pedulikan, kita abai kepada mereka. Sebagai pejabat tentunya meminta maaf kepada staf, kepada anak buah. Pemimpin meminta maaf kepada yang dipimpinnya. Dan siapapun di antara kita harus lebih mendahulukan permintaan maaf kepada orang-orang yang pernah kita bergaul bersamanya. Bahkan perlu juga kita meminta maaf kepada alam semesta yang kebanyakan kita memperlakukannya dengan semena-mena. Harus segera meminta maaf sebelum terlambat. Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'aradin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma min qabli an la yakuna dinarun wala dirhamun. Barang siapa telah melakukan kezaliman kepada saudaranya menyangkut kehormatan atau apapun, hendaklah dia segera meminta kehalalan hari itu juga sebelum dinar dan juga dirham tidak ada lagi artinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Yang ketiga, semestinya kita merendahkan diri kita seraya memberi maaf atau memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah dan bahkan menyakiti kita. Pernah perkataannya memanaskan telinga kita, bahkan memanaskan hati kita. Kebesaran hati yang memberi maaf adalah sebagai upaya yang sangat besar untuk mengalahkan ego kita, keangkuhan kita, kesombongan kita yang merasa kita paling super, paling benar, paling pintar dan sebagainya. Dan yang luar biasa yang harus kita pahami, memaafkan kesalahan orang lain akan membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam surah At-Taghabun ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita bertakbir mengagungkan asma Allah seraya membenamkan diri kita. Allah dengan penuh kasih sayang telah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoinya. Kita kembali kepada Allah, kembali menjadi jiwa yang suci, dengan sepenuh hati menundukkan diri, fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perilaku dan gerak hati kita semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan diri kita, kemenangan yang sebenar-benarnya. Kapan lagi kita akan kembali kepada kesejatian diri? Kapan lagi kita akan kembali ke Idul Fitri? Kalaulah bukan sekarang, karena boleh jadi tahun ini adalah tahun terakhir bagi kita untuk beridul fitri. Tahun depan kita tidak tahu apakah kita masih beridul fitri, apakah kita masih berlebaran lagi. Bisa jadi puasa kemarin adalah puasa Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi umur yang panjang, umur yang barokah, kesehatan baik lahir maupun batin,
sehingga masih bisa menjumpai lagi Ramadan yang akan datang dan dapat melaksanakan segala rangkaian amal ibadah yang ada di dalamnya, dan kita bisa mencapai tujuan akhir daripada ibadah puasa Ramadan itu sendiri, yaitu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa artinya adalah memiliki takwa. Berumah tangga, memiliki rumah, memiliki tetangga. Bermobil, memiliki mobil. Bertakwa, memiliki takwa. Dan takwa itu sendiri adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dimanapun, kapanpun, ada orangkah, tidak ada orangkah, maka jiwa ketakwaan kita ini hendaknya harus selalu ada pada diri kita dan sampai kita meninggal nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah mengabulkan segala apa yang kita mohonkan, dari segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, dari segala amal ibadah yang pernah kita laksanakan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, di hari raya Idul Fitri ini kami kembali memohon kepadamu, memohon ampunan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Sucikanlah hati kami ya Allah, bersihkanlah diri dan jiwa kami dari segala macam noda dan dosa yang telah kami lakukan selama ini. Terimalah amal ibadah kami, terimalah puasa kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, janganlah Engkau jadikan Ramadan kemarin sebagai Ramadan yang terakhir. Janganlah jadikan Ramadan kemarin Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Janganlah jadikan Ramadan kemarin Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Jika Engkau jadikan Ramadan kemarin sebagai Ramadan yang terakhir, maka jadikanlah kami termasuk orang yang Engkau sayangi ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil adanya dan berilah kami kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk bisa berhari raya Idul Fitri nanti tahun depan ya Allah. Berilah kami umur yang panjang ya Allah, agar kami bisa memohon ampun atas dosa-dosa kami, agar kami bisa menambah pundi-pundi amal kami, menambah pahala kami sebagai bekal kami untuk menghadap penantian. Allahumma anfa'na bima wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min baladil muslimina 'ammah. إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.